Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liva Weni Kurnia Putri dengan NPM 4523210126 akan menjelaskan tugas besar saya di Praktikum Algoritma dan Struktur Data kelas B. Di tugas besar ini saya mendapatkan sistem informasi penjualan makanan GoFood tanpa inputan yang meliputi 6 materi, yaitu ada struktur atau kelas, pointer, struktur data linear stack menggunakan linked list, merge sort secara ascending, sequential search, dan grab BFS. Yang pertama ada struktur atau kelas. Struktur data adalah bagian dari ilmu pemrograman dasar yang bertujuan membuat sebuah struktur penyimpanan data yang digunakan pada saat program dijalankan. Cara penyimpanan dan pengorganisasian data-data pada memori komputer maupun file pada media penyimpanan secara efektif, sehingga dapat digunakan secara efisien termasuk operasi di dalamnya. Kelas sendiri merupakan struktur data dari objek yang mempunyai akses spesifier penentu akses yang terbagi menjadi public dan private. Kelas juga digunakan untuk mendefinisikan suatu objek. Yang kedua ada pointer. Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori suatu objek. Pointer biasa digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data yang disimpan dalam memori. Dengan menggunakan pointer, kita bisa mengakses dan mengubah nilai variabel yang terletak di alamat memori tertentu. Pointer berfungsi sebagai indikator atau petunjuk ke lokasi memori suatu objek. Yang ketiga ada struktur data linear. Stack menggunakan linked list. Linked list adalah sejumlah objek yang dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu list. Objek adalah gabungan beberapa elemen data yang dijadikan satu kelompok atau struktur yang dibentuk dengan perintah struct. Untuk menghubungkan objek satu dengan lainnya, diperlukan paling enggak itu sebuah variabel yang bertipe pointer. Yang keempat ada merge sort secara ascending. Merge sort merupakan metode penggabungan yang digunakan pada pengurutan berkas. Syaratnya ada dua kumpulan data yang harus udah diurut. Kedua kumpulan data itu harus dijadiin satu tabel sehingga dalam keadaan urut. Nah, ascending sendiri pengertiannya itu pengurutan dari kecil sampai yang terbesar. Yang kelima ada sequential search. Sequential search adalah proses membandingkan setiap elemen larik satu persatu secara beruntun, dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan. Data yang ada pada array dibandingkan satu persatu dengan data yang dicari. Pencariannya ini cuma melakukan pengulangan dari 1 sampai dengan jumlah data. Yang terakhir ada graph BFS. Graph adalah suatu struktur data yang berbentuk network atau jaringan, yaitu hubungan atau relasi antar elemennya adalah many to many. Terdiri dari node atau simpul dan arch atau garis. BFS adalah algoritma penelusuran graph yang mengunjungi semua tetangga dari suatu node terlebih dahulu sebelum berpindah ke node berikutnya. BFS menggunakan struktur data queue untuk melacak node yang akan dikunjungi berikutnya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan program saya tentang SI penjualan makanan atau GoFood. Di sini saya akan menjelaskan tentang program saya yang dengan materi sistem informasi penjualan makanan GoFood tanpa inputan. Diawali dengan header, saya menggunakan dua header. Yang pertama ada include iostream, yang kedua ada include string, lalu menggunakan using namespace std-nya juga. Pertama diawali dengan struct untuk barang makanan. Struct untuk barang makanan ini saya menggunakan struct food when yang mendeklarasikan nama when, harga when, dan next when. Di sini juga mendeklarasikan food when, string m when, dan integer harga when. Next when sama dengan loop. Lalu masuk ke kelas untuk stack menggunakan linked list. Saya menggunakan kelas stack when dengan penentu akses private. Di sini ada pointer food when, top when, dan juga masuk ke ini saya menggunakan ini untuk helper method untuk menggabungkan dua list yang diurutkan. Ada pointer food when merge dan ada di sini di dalamnya itu meliputi pointer food when left dan food when right. Dan jika bukan left maka akan
mengembalikan right, dan jika bukan right maka akan mengembalikan left. Jika left harga when lebih kecil dari right harga when, maka akan menggunakan yang left dulu, karena ini kan secara ascending, jadi kita pakai yang kecil dulu baru nanti ke yang besar. Terus di sini juga ada helper metode untuk membagi list menjadi dua bagian. Saya menggunakan fungsi split yang ada source-nya front dan back. Terus di sini juga ada fast dan slow. Apabila fast is not null, fast sama dengan fast next when. Terus jika fast is not null, slow sama dengan slow next when, fast sama dengan fast next when. Di sini juga ada ini pointer front dan pointer back. Jadi slow next when sama dengan null. Terus ada helper metode untuk melakukan merge sort pada list. Di sini ada pointer foot when merge sort dan dalam kurung pointer foot when head, dan jika ini bukan head dan ini bukan head next when, maka dia akan mengembalikan headnya lagi. Terus ada pointer foot when left dan right. Terus di split di dalamnya ada head and left and right, pointer left dan pointer right. Terus di leftnya ini kita menamainya dengan merge sort left, dan right-nya kita namai dengan merge sort right. Nah, dia akan mengembalikan merge left atau right-nya. Terus di akses publiknya ini ada stack when sama top when dalam kurung null. Di sini juga metode untuk menambahkan barang ke dalam stack. Saya menggunakan fungsi push when. Ini yang ada isinya tuh string nama when dan integer harga when. Ini pointer foot when ini baru when sama dengan new foot when, nama when, harga when, baru when, next when sama dengan top when sama dengan baru when. Terus di sini juga ada metode untuk menghapus barang dari stack. Saya menggunakan fungsi pop when. Jika top when is not null, maka pointer foot when hapus when sama dengan top when. Top when sama dengan top when lanjut ke next when. Maka harus dihapus. Maka bisa juga menghapus yang hapus when. Terus metode untuk menampilkan isi stack barang yang sudah dibeli. Di sini saya menggunakan fungsi cetak stack when, dan jika top when is null, dia akan mencetak stack kosong. Jadi kalau dia menyebutkan barang yang nggak ada di dalamnya itu, nanti sistem akan mencetak stack kosong. Dan jika di sini dijelasin kalau misal kita mencetak salah satu yang ada di dalamnya itu, nanti bakal keluar temp when nama when sama harganya di temp when harga when. Lalu ntar di bawahnya ada temp when ke next when. Terus juga selanjutnya ada metode untuk mengurutkan stack menggunakan merge sort secara ascending. Di sini menggunakan fungsi merge sort when yang dijelasin di top when merge sort top when. Terus yang selanjutnya ada struct lagi. Ini struct untuk node dalam graph. Ini menggunakan struct node when yang mendeklarasikan nama when, pointer next when, sama ini boolean visited when yang mendeklarasikan juga node when, string nm when, nama when, next when, visited when. Visited when ini false. Lalu selanjutnya ada class lagi, class untuk graph. Di sini saya menggunakan class graph when dengan penentu akses private. Ada pointer node when, nodes when dalam
itu kurungnya 5 itu buat menyimpan jumlah nodenya itu. Terus ada integer n nodes when. Ini nanti jumlah node dalam grupnya. Nah, di sini ada penentu akses publik, ada grab when, n nodes when dalam kurung 5. Di sini juga ada inisialisasi node-nodenya. Di sini ada nodes 0 sama dengan new node when. Di sini ada cookies and cream. Terus nodes when 1 itu sama dengan new nodes when lotus cream cheese. Terus yang kedua new node when matcha tiramisu. Nodes when 3 sama dengan new node when cinnamon roll. Terus nodes when 4 sama dengan new node when rainbow crab. Nodes when 5 sama dengan new nodes when strawberry shortcake. Terus di sini juga ada penambahan edge atau menggabungkan node-node. Jadi nodes when-nya 0 itu sama dengan 1. Terus kalau nodes when-nya 1, kalau di next when itu jadi 2. Terus nodes when 2 di next when jadi 3. Nodes when 3 di next when jadi 4. Di nodes when 4 di next when-nya jadi nodes when 5. Terus ada metode untuk BFS. Di sini saya menggunakan fungsi BFS when integer start IDX when yang akan mencetak urutan barang berdasarkan BFS dari barang ke bla 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 bla. Misal saya akan memasukkan angkanya di sini 3. Misal di sini saya akan memasukkan angkanya 3. Sini. GWN BFS ini nanti dipanggil di sini. Jadi terserah angkanya itu nanti akan dipanggil sesuai urutan. Jadi kalau misal kita mencet 3, nanti dia bakal keluar dari urutan 3, 4, dan 5. Kalau kita naruhnya angka 2, kita bakal keluarin yang 2, 3, 4, 5. Ya gitu seterusnya lah. Terus di sini memanggil start IDX when plus 1 itu buat urutan barangnya. Terus kalau nama-namanya itu nama-nama makanan yang kepanggil nanti masuknya di nodes when start IDX when ke nama when. Di sini juga ada queue sederhana menggunakan array not when q when dalam kurung 5. Terus integer front when sama dengan 0, rear when sama dengan 0. Q when, rear when plus plus sama dengan nodes when start IDX when. Nodes when start IDX when ke visit when sama dengan true. Terus di sini juga ketika, jadi selama front when itu lebih kecil dari rear when, dia bakal oh ya, jadi selama front when lebih kecil dari rear when, current when-nya itu sama dengan q when dalam kurung front when plus plus. Terus di cout-nya itu bakal mencetak nama-nama itu tadi, nama-nama yang kepanggil di BFS-nya tadi. Tuh. Jadi karena ini lebih kecil kan, jadi yang diambil tuh yang dari yang urutan atas dulu, yang dari angka terkecil, urutan terkecil. Jadi kalau kita ngetik 3 itu berarti kita ngambil dari yang 3 dulu, baru ke 4, ke 5. Itu ngambil dari yang kecil, terus habis itu di sini ada pointer temp when sama dengan current when ke next when. Ketika temp when is not null, if not temp when visit when sama dengan true, q when dalam kurung rear when plus plus sama dengan temp when sama dengan temp when ke next when. Itu masih untuk yang tadi. Terus di sini selanjutnya ada fungsi untuk sequential search dalam array of string. Di sini saya menggunakan integer sequential search when yang mendeklarasikan r when, n when, dan x when. Terus di sini jika i when sama dengan 0,
dan mengembalikan iwen lebih kecil dari n-wen, lalu iwen plus plus. Jika r-wen, iwen sama dengan x-wen, dia akan mengembalikan iwen. Di sini juga mengembalikan min 1. Langsung masuk ke function variable. Di sini kita mencetak tabelnya. Di sini tabelnya yang berisi nama tokonya sama alamatnya. Terus di sini ada inisialisasi data barang makanan. Di food when data makanan when ini memasukkan makanan-makanan atau node tadi gitu. Di sini ada cookies and creamnya sama harganya. Jadi kalau tadi cuma nama doang, di sini udah ada harganya. Di sini cookies and cream 59.000, lotus cream cheese 65.000, matcha tiramisu 60.000, cinnamon roll 75.000, rainbow crepe 49.000, strawberry shortcake 80.000. Terus di sini juga menampilkan daftar makanan. Di sini kita mencetak daftar menu makanan. Ini tabel juga. Terus nanti di sini jika iwen sama dengan 0, iwen lebih kecil dari 6 karena kan kita kan cuma pakai menu makanan 6. Jadi dia lebih kecil 6. Terus plus plus iwen. Terus di sini kita juga mencetak makanan tadi yang ada di inisialisasi data tadi di sini. Kita mencetak ke sini, kita masukin. Di sini ada iwen plus 1 biar dia gak mencetak satu aja. Terus habis itu ada data makanan when, iwen titik nama when. Itu buat namanya. Dan ini di sini ada harganya. Data makanan when, iwen, harga when. Lalu di sini juga ada array of string untuk pencarian. Konstanta integer jumlah menu when sama dengan 6. String arwen jumlah menu when di sini ada 6 sesuai yang tadi di atas. Ini buat input. Buat inputan. Ini kita tanpa inputan. Jadi ini kita masukin di sini cookies and cream, lotus juga ini sampai strawberry. Sesuai urutan. Terus ada string x1, kita ambilnya lotus cream cheese. Sebenarnya bisa ambil apa aja, cuman aku mau ngambil yang lotus cream cheese. Nanti di sini di lotus itu kalau jadi kan kita ngetik namanya yang ada di menunya ini kan. Kalau ada nama di menunya ini nanti bakal ngeluarin dia ada di data berapa. Tapi kalau misal enggak, ya tadi dia nggak bakal ketemu. Tuh. Kita manggil string x1. Terus ada integer flag when plus sequential search when dalam kurung r1 jumlah menu when x1. Terus jika flag when is not min 1, nah di sini nih. Nah di sini dijelasin ini disebutin ada x1. Di sini x1 itu buat nama menunya. Terus dia bakal kalau misal ada nama menunya kalau yang kita sebut ada di dalam x1 ini, maka dia akan lanjut ditemukan pada paket ke flag when plus 1. Flag when plus 1 ini nomor datanya. Terus kalau enggak, kalau misal kita klik namanya tuh nggak ada di sini, jadi nama datanya nggak ada di sini. Misal kita ngambilnya bakso gitu, nanti dia nggak bakal keluar di sini, nggak bakal ditemukan. Terus lanjut ke inisialisasi stack untuk membeli makanan. Di sini ada inisialisasi stack untuk membeli makanan. Kita memanggil stack when belanja when. Contoh pembeliannya, contoh kita beli 4 makanan ini, jadi kita memanggil belanja when titik push when. Di sini kita sebutin namanya maunya apa. Misal kita maunya rainbow crepe 49.000. Jadi sama harganya juga kita tulis. Di sini ada lotus cream cheese, matcha tiramisu sama strawberry shortcake. Terus di sini lanjutnya ada menampilkan isi stack atau barang yang sudah dibeli. Nah, barang yang sudah dibeli ini kita cetak apa? Kita cetak apa sih namanya? Struknya itu kita cetak. Terus di sini kita juga memanggil belanja when titik cetak stack when. Itu
kita ngambil yang ini. Kita ngambil 4 belanjaan yang ini, kita masukin ke sini. Karena udah dipanggil tadi. Terus mengurutkan stack menggunakan merge sort. Nah, mengurutkan stack menggunakan merge sort, kita memanggil belanja when titik merge sort when. Terus lanjut ke menampilkan isi stack setelah diurutkan. Jadi ini tadi bekerja di sini, terus langsung masuk ke menampilkan isi stack setelah diurutkan. Kita mencetak barang yang sudah dibeli setelah diurutkan secara ascending. Di sini kita memanggil lagi nih si belanja when titik cetak stack when. Karena tadi kan udah diubah di merge sort ini, jadi kita cetak lagi yang cetak stack when. Nah, terus yang terakhir ada inisialisasi grab dan menjalankan BFS. Di sini kita memanggil grab when gwen. Terus di sini ada gwen BFS when. Mulai BFS dari barang ke 3. Ini kalau memulai BFS dari barang ketiga itu kalau misal kita pakai di sininya 2. Karena di sini aku pakainya 3, berarti ini indeks 3. Terus di sini memulai BFS dari barang ke 4. Nah, terus kita cetak CMD ini G++ garis tubes GoFood C++ info tubes XC. Lanjut ke tubes underscore GoFood XC. Nah, di sini langsung ngeprint nih semua data-datanya. Ini langsung ke print dari yang nama tokonya, terus alamatnya, daftar menu makanannya di sini ada 6, ada komplit ya. Terus di sini juga menu, kan tadi kita nyari lotus cream cheese, dia ditemuin di paket ketiga. Paket kedua. Ditemukan di paket kedua, terus ada barang yang sudah dibeli. Tadi kita barang yang sudah dibeli kita acak harganya. Jadi kita asal beli aja gitu kan. Nah, ini barang yang sudah dibeli setelah diurutkan secara ascending. Di sini mulai dari 49.000, 60.000, 65 sampai 80.000. Terus urutan barang berdasarkan BFS dari barang keempat. Cinnamoroll. Barang keempat tadi kan cinnamoroll. Itu ada cinnamoroll, ada rainbow crab, sama strawberry shortcake. Tuh. Nah, gitu aja penjelasan tugas besar sistem informasi penjualan makanan GoFood tanpa inputan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.